sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab." Berjamaah adalah rahmat dan itu sangat logis. Bersatu adalah kasih sayang, rahmat, ya. Dan al-furqatu adzab, dan perpecahan adalah azab, adalah siksaan, penderitaan. Makanya hadis yang terkenal ikhtilafu ummati rahmah adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ikhtilaf umatku adalah rahmat adalah dhaif. Pertama dari sisi sanad dia dhaif. Kedua dari sisi konten juga dia bermasalah karena kelazimannya kalau begitu perceraian, perpecahan adalah azab, ya. Kalau perselisihan adalah rahmat berarti perpecahan apa? Azab, ya. Dan ini bertentangan dengan hadis yang ini, hadis sahih, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Ya, jamaat adalah rahmat dari Allah dan perpecahan adalah azab. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Rasulullah mengatakan akan banyak perselisihan. Itu perselisihan dalam masalah agama. Apa solusinya? Rasulullah SAW suruh berpegang teguh. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigilah dengan geraham kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dianggap sebagai salah satu mukjizat Nabi SAW disebut dalam Dalailun Nubuwah, yaitu hadis iftiraqul ummah. Kata Rasulullah SAW, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Sungguhnya Yahudi terpecah menjadi satu golongan. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang selamat tersebut? Al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi," yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Hadis ini jelas Rasulullah SAW peringatkan akan bahaya perpecahan. Karena perpecahan bisa mengantarkan kepada neraka dan Rasulullah kasih solusi, suruh bersatu. Bersatu di atas apa? Mithli ma ala ma kana ala mithli ma kana ana alaihi wa ashabi. Al-yaum, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi. Orang-orang yang berjalan di atas yang aku sedang jalani sekarang dan para sahabatku, yaitu manhajus salaf. Disuruh untuk mengikuti manhajus salaf, ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan hum sawadul a'zam, golongan yang mayoritas. Maksudnya golongan mayoritas di zaman Nabi SAW. Golongan mayoritas di zaman Nabi SAW karena mayoritasnya adalah para sahabat, generasi sahabat. Ahlul bid'ah ada cuma sedikit, ya. Yang mayoritas adalah pemahaman para salaf. Ya, ahlul bid'ah sudah ada muncul di zaman sahabat, sudah ada. Qadariyah sudah muncul zaman sahabat, Jahmiyah muncul zaman tabi'in, tetapi yang mayoritas adalah ahlu sunnah. Maka itulah sawadul a'zam. Bukan mayoritas dalam setiap waktu, enggak, ya. Bukan mayoritas dalam setiap waktu, tapi mayoritas di zaman tersebut. Ya, dalam riwayat al-jamaah, mereka adalah jamaah, yaitu yang berada di atas al-haq. Hadis-hadis seperti ini juga banyak, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW peringatkan akan bahayanya bercerai-berai, ya. Dan secara umum syariat menyuruh kita untuk bersatu dalam segala hal, sebisa mungkin bersatu. Makanya saya sering sampaikan, semua perkara yang bisa mengantarkan persatuan disyariatkan. Semua perkara yang bisa mengantarkan persatuan disyariatkan. Contohnya seperti kalau ketemu salam, ya, berjabat tangan, ya. Senyum adalah ibadah, senyum adalah sedekah, ya. Ini semua, kemudian jangan tajassus, ya. Ini semua menambah kepada persatuan. Saling memberi hadiah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka saling mencintai, ya. Saling mengunjungi, ya. Wajibat mahabbati, ya, maka wajib kecintaanku kepada orang-orang, setiap yang saling menziarahi karena Allah, saling bertemu karena Allah. Semua hal yang bisa menumbuhkan persatuan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga syariat kita, salat berjamaah, ya. Jumatan, ya. Ini semua untuk persatuan, ya.
kemudian Idul Fitri, Idul Adha, ya, banyak sekali. Kemudian zakat, ini semua untuk persatuan. Semua syariat mengantarkan kepada persatuan. Sebaliknya semua yang membuat perpecahan maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilaranglah tajassus, dilaranglah namimah, dilaranglah ghibah, dilaranglah qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi, ya. Dilaranglah najwa tanaji, saling ngomong-ngomong orang lain tidak ada jangan ngomong. Semua yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dilarang. Dilarang membeli di atas pembelian orang lain, dilarang melamar di atas lamaran apa? Orang lain, dilarang macam banyak hal yang dilarang, ya. Rasulullah wala tabaghadu wala tadabaru, jangan saling membenci, jangan saling bertolak belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadi kalian saling bersaudara. Syariat menganjurkan untuk memaafkan, bagaimana keutamaan memaafkan. Kalau ada perselisihan yang mulai memberi salam itu dimulakan oleh syariat. Semua perkara kembali kepada innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah SAW yang berkata, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsal jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi seperti jasad yang satu. Idza syaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, semua merasakan demam dan tidak bisa tidur, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan." Satu mukmin dan yang lainnya seperti bangunan, saling menguatkan di antara mereka, ya. Al-mu'min mir'atun li akhihi, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya, ya. Cermin bagi saudaranya. Saudaranya kalau melihat kesalahan temannya maka dia nasihat. Terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Yang kita lihat semua dalil-dalil menyuruh kepada persatuan. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah mengatakan dalil tentang disuruh untuk bersatu dalam agama sangat-sangatlah banyak, sangatlah banyak. Namun